Wow, begitu rame orang bicarakan tentang MOFA, sampai afiliator-afiliator besar pun turun gunung untuk membahas MOFA. Bahkan ada yang bernada negatif terhadap MOFA. Teman-teman semua, saya akan jelaskan saat ini ya, MOFA itu apa? Dan apakah MOFA termasuk dalam MLM, money game, atau Ponzi? Saya katakan dengan tegas tidak masuk sama sekali terhadap tiga itu ya. Mengapa? Satu, MOFA adalah aplikasi ya seperti afiliator, aplikasi digital ya, aplikasi untuk membantu orang mendapatkan cashback dari belanja dia selama ini di online, di TikTok ataupun di Shopee. Jadi, para afiliator yang selama ini menikmati komisinya dari belanjanya para konsumen yang belanja di TikTok dan di Shopee, sekarang ada MOFA ya yang menjadi afiliator digital ya yang membantu mengembalikan komisi itu kepada Anda yang belanja di TikTok dan di Shopee. Jadi, MOFA hadir untuk membantu para konsumen lebih berhemat dalam berbelanja online ya, yang selama ini hanya dapat diskon dan free ongkir dari seller, sekarang yang belanja, yang konsumen dapat komisi atau alias cashback dari belanjanya pribadi ya. Yang selama ini cashback itu hanya dinikmatin oleh para afiliator ya. Nah, teman-teman semua, untuk itu ya, maka MOFA bukanlah MLM. Buktinya apa? Si MOFA ini, para tim manajemen sudah mendatangin yaitu APLI dan AP2LI. Mereka sudah keliling untuk membuat izin ya. Tapi apa? Ternyata di APLI dan AP2LI tidak bisa menerima MOFA karena MOFA bukan MLM. MOFA tidak ada produk yang diperjualbelikan. MOFA ini adalah jasa aplikasi sama dengan aplikasi TikTok atau Shopee ya. Dan mereka menyarankan untuk MOFA meminta legalitas PSE, yaitu penyelenggara sistem elektronik di bawah Kominfo, bukanlah di bawah atau di naungan AP2LI atau APLI ya. APLI dan AP2LI itu adalah Asosiasi MLM Indonesia. Itu dia ya. Jadi jelas ya, orang APLI atau AP2LI aja mengatakan MOFA bukanlah MLM. Kenapa kok ada yang berani mengatakan ini MLM? Memang MLM itu jelek? Enggak, MLM itu bagus teman-teman. Ya, buktinya apa? Zaman COVID perusahaan MLM ini yang ikut mendongkrak atau memberikan sumbangsi kepada negara dari sisi pemasukan. Karena saat COVID perusahaan MLM sangat punya omset besar karena orang semuanya di rumah dan mereka butuh herbal. Jadi MLM itu bagus nggak? Bagus. Yang tidak bagus adalah oknum-oknum yang memanfaatkan MLM untuk mengambil dana ya dari masyarakat dan tidak bertanggung jawab. Ya, itu. Yang kedua, MOFA bukan money game, ya. Kenapa bukan money game? Money game itu adalah, ya teman-teman, permainan uang, di mana biasanya mereka melakukan dengan cara Anda store uang, Anda duduk manis, tidak bekerja apapun, duit Anda berkembang sendiri. Tapi kenyataannya nggak nyampe setahun, 6 bulan tutup itu perusahaannya setelah duit Anda dirangkul, diambil oleh mereka. Itulah money game, maka dilarang di Indonesia. Ya, nah MOFA bukan. Walaupun Anda store uang 299 atau 599 itu adalah membayar lisensi ya untuk Anda menjadi affiliate-nya MOFA, dan itu hanya sekali seumur hidup. Ya, kalau Anda bayar 599 sekali seumur hidup. Dan kalau Anda tidak melakukan promosi MOFA dan tidak menjelaskan pada orang lain tentang MOFA alias tidak bekerja, maka jangan harap Anda dapat komisi di MOFA. Artinya di sini usaha baru dapat komisi. Bukan Anda taruh uang 599, lalu Anda duduk manis, nunggu 1 tahun, uang Anda menjadi 5 juta, 10 juta. No, bukan begitu MOFA ya. Jadi jelas MOFA bukan money game. Tidak ada uang yang bertambah sendiri tanpa Anda bekerja di sini. Anda tetap harus bekerja, seperti usaha-usaha affiliate yang lain ya. Nah, yang ketiga teman-teman semua ya, MOFA bukanlah Ponzi. Apa itu Ponzi? Ponzi adalah identik dengan merekrut dapat komisi, merekrut dapat komisi. Jadi saat Anda merekrut orang dapat komisi. Merekrut orang dapat komisi. Nah, kalau seandainya tidak ada lagi yang direkrut, maka komisi orang atas sudah berhenti. Ya. Nah, teman-teman semua, MOFA memang ada. Kita mengajak orang lain untuk menjadi affiliate, ya, menjadi affiliate kita. Tujuannya buat apa? Biar mempromosikan MOFA ini begitu cepat. Karena kalau kita nggak dikasih komisi untuk membangun tim, ya kita nggak semangat juga untuk mencari tim-tim yang lain. Buat apa tim itu? Tim itu adalah
orang-orang yang nanti mempromosikan MOFA dengan begitu cepat, dengan sistem jaringan. Jadi dengan konsep jaringan ini orang mengatakan MLM. Tidak semua jaringan itu MLM, ya. Ini adalah bentuk cara membangun tim saja, ya. Nah, di MOFA, ya, kita tidak semata-mata mendapatkan komisi dari merekrut orang. Ada komisi yang paling luar biasa besar, yaitu komisi dari cashback belanjanya tim. Alias, kita mendapat komisi dari cashback. Dan itu pun 20% dari cashback yang mereka terima dari belanja mereka sendiri. Nah, seandainya ya se-Indonesia ini sudah masuk MOFA semua dan tidak ada lagi orang yang bergabung menjadi agent atau partner, ya, yang Anda rekrut tidak ada lagi, apakah Anda tetap dapat komisi? Dapat. Mengapa? Karena setiap orang belanja online di TikTok atau di Shopee menggunakan aplikasi MOFA, mereka tetap dapat, ya, komisi dari apa? Dari komisi belanjanya orang tadi. Ya, belanja namanya komisi cashback belanja tim. Jadi setiap tim Anda yang sudah tercipta, walaupun tidak ada penambahan orang, selama dia belanja menggunakan aplikasi MOFA untuk dapatkan cashback, Anda yang sebagai orang atasnya itu mendapatkan komisi dari belanjanya itu. Komisi apa? Komisi cashback dari belanja tim. Itu namanya adalah bahwa MOFA ini bukan Ponzi, ya, teman-teman semua. Jadi, siapa bilang ini Ponzi? Siapa bilang ini money game? MLM salah besar, teman-teman semua, ya. Nah, untuk itu, teman, yuk mulai cerdas kita melihat peluang yang ada. MOFA ini sangat membantu dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, tapi masih ada orang yang cerdas membaca peluang, menangkap peluang, di mana selama ini, ya, cashback atau uang, ya, promosi itu dinikmatin para afiliator, sementara yang belanja tidak pernah menikmatin, semua dinikmatin oleh afiliator TikTok misalnya. Sekarang orang yang belanja itu yang mendapatkan komisi, ya, promosi itu, yang dari uang itu dari seller dari TikTok, dari seller ataupun dari tokonya. Jadi teman-teman semua, MOFA tidak punya beban untuk membayar komisi, ya, para timnya, ya, para afiliatnya. Kenapa? Selama orang itu tidak melakukan usaha, MOFA tidak akan mengeluarkan biaya. Ya, tidak ada uang yang ditanam di MOFA. Jadi MOFA insya Allah ke depan tidak ada scam. Scam itu apa? Yaitu gagal bayar. Ya, jadi kalau perusahaan gagal bayar, tidak sanggup bayar lagi, namanya scam. Nah, MOFA nggak ada beban. Ya toh? Ini aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh para konsumen untuk belanja, dia mendapatkan cashback. Kalau dia nggak gunakan, nggak apa-apa. Bahkan MOFA menyiapkan yang namanya Anda bisa gunakan secara gratis, tidak perlu bayar. Yang penting Anda download MOFA di Play Store, lalu Anda daftar di situ menggunakan kode afiliasi, lalu Anda gunakan buat belanja gratis, tidak bayar. Ya, tapi para afiliator banyak mengatakan, udahlah yang penting gratis aja, gak usah ngajak-ngajak orang. Karena apa? Kalau Anda sempat ngajak-ngajak orang, perkembangan MOFA begitu pesat, sehingga semua orang nanti menggunakan MOFA, rezeki dia akan hilang. Itu makanya mereka nyarankan gatar saja secara garis, nggak usah membanggakan. Tujuannya biar MOFA tidak berkembang pesat sehingga komisi mereka aman sebagai afiliator TikTok. Nah, teman-teman semua, tapi ada juga para afiliator TikTok yang membuka mata dan pikirannya sehingga dia bergabung dengan MOFA. Kenapa? Ini adalah era digital, ya, di mana ini nggak bakal bisa dihentikan. Seperti ojek pangkalan dulu dengan ojek online, sekarang semua beralih ke ojek online. Dulu wartel, sekarang pindah ke handphone. Ya, jadi perkembangan teknologi nggak bisa ditahan atau dihentikan. Yang penting kalau Anda ikutin arus, insya Allah rezeki Anda tidak tergerus. Ya, maka komisi Anda akan jalan terus bila Anda ngikutin yang namanya perkembangan teknologi. MOFA insya Allah semakin ke depan semakin baik. Jadi bagi Anda yang belum bergabung, segera ambil MOFA, download sekarang juga. Jangan ragu-ragu, ya. Yuk kita ratakan MOFA Indonesia. Ratakan, MOFA kan, ya, Indonesia dengan MOFA.